Gagak kelihatannya. Nggak kelihatan. Enggak takut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fala nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita yang maha besar, yang maha tinggi dan maha mulia, yang maha pengasih lagi maha penyayang, khususnya kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah itu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara bentuk kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Seperti yang sedang kita rasakan sekarang. Apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan sekarang adalah tanda cinta Allah, tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka balaslah cinta Allah dan kasih sayangnya dengan keikhlasan, melakukan ini karena Allah dan mencari balasan hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita untuk bisa belajar dan memahami apa itu akhlak, apa itu adab, melalui Kitabul Jami' karya Al-Imam
Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karena dengan adab dan akhlak maka sempurnalah keimanan seorang hamba Allah. Sempurnalah keimanan seorang hamba Allah. Karena dengan adab dan akhlak seseorang mencapai puncak kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab dan akhlak yang paling penting yang semestinya difahami oleh setiap dari kita adalah adab dan akhlak kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Banyak di antara kita yang lebih beradab dan berakhlak kepada orang yang tidak punya hubungan dengan dirinya. Tapi jika berbicara orang-orang yang memiliki kekerabatan, maka bisa jadi dia dikenal sebagai orang yang paling buruk di tengah-tengah keluarganya. Kadang seseorang bisa berbicara sangat manis, sangat indah kepada orang lain, tapi kemudian dia berbicara sangat tajam dan sangat menyakitkan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan diri. Darahnya sama. Apa yang mengalir di tubuhnya juga mengalir di tubuh saudaranya, di tubuh kerabatnya. Padahal Allah menempatkan akhlak dan adab yang karimah kepada karib kerabat sebagai adab dan akhlak yang paling tinggi. Dan Allah kemudian mengancam mereka yang merusak hubungan kekerabatannya dengan akhlak yang buruk. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sebelumnya, hadis terakhir yang kita bahas, dalam bab al-birru was-silah, dalam bab bir dan silah, dalam bab berbakti kepada orang tua dan silaturahim, kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Jubair ibnu Mut'im, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'u rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan atau tali silaturahimnya. Karena memang keburukan kepada keluarga adalah keburukan yang paling besar. Sebagaimana kebaikan kepada keluarga adalah kebaikan yang paling besar, begitu juga sebaliknya. Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang infak, maka Nabi katakan infak kepada keluarga, memenuhi kebutuhan mereka, itu adalah infak yang mengalahkan infak di jalan Allah, jihad fisabilillah, atau infak kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Dinarun anfaqtahu ila ahlika, satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, itu mengalahkan semuanya. Karena mereka punya hubungan dengan kita, dan karena kebaikan kepada mereka itu puncak kebaikan. Jangan kita berpikir berbuat baik sama teman itu luar biasa. Tidak. Justru berbuat baik kepada keluarga itu yang paling luar biasa. Makanya susah, betul tidak? Berbuat baik sama keluarga susah atau gampang? Susah.
Lebih gampang berbuat baik sama orang, maksudnya nggak punya hubungan, lebih gampang. Sama temen, apalagi satu komunitas, wah jor-joran. Tapi sama anak sendiri, sama istri sendiri, sama orang tua sendiri, sama kerabat, kakak, adik, paman, dan seterusnya, itu begitu sulitnya kemudian kita melakukan kebaikan kepada mereka. Kenapa? Karena syaitan pasti akan menggagalkan kebaikan itu. Makanya berat pisan, betul tidak? Berat. Karena itu kebaikan yang paling tinggi. Nah, ada yang ingin saya sampaikan dulu untuk menyempurnakan pembahasan hadis ini, hadis sebelumnya, hadis yang kedua dalam bab bir dan silah. Bahwa silaturahim itu punya 3 tingkatan. 3 tingkatan silaturahmi di dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi, silaturahmi yang paling afdol, yang paling tinggi. Itu adalah tetap menyambungkan tali silaturahmi meskipun disakiti. yakni menyambungkan, tetap berbuat baik kepada saudara yang menyakiti dirinya. Ini adalah silaturahmi yang paling tinggi. Berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah orang yang dianggap menyambungkan tali silaturahmi itu orang yang menyambung silaturahmi kepada saudara yang baik. Yang dimaksud oleh Nabi, silaturahmi yang sebenarnya bukan berbuat baik kepada saudara yang baik, bukan. Itu bukan silaturahmi yang hakiki, yang sebenarnya, yang paling utama, bukan. Karena membalas kebaikan itu mudah dan wajar, betul tidak? Betul tidak? Itu fitrah. Dikirim makanan, balas nggak enak gitu ya. Udah baik sama kita, masa kita nggak balas, betul nggak? Gampang itu mah, gampang. Justru kata Nabi, silaturahim yang sebenarnya, walakinnal wasil, akan tetapi orang yang dihukumi menyambungkan tali silaturahmi, alladzi, kata Nabi, orang yang idza qata'at au quti'at rahimahu wasalaha. Orang yang jika diputuskan tali silaturahminya, dimusuhi misalkan sama keluarga, ya ini terjadi nggak? Terjadi, pasti hampir pada semua hubungan silaturahim pasti ada permasalahan, itu pasti. Apalagi di zaman yang seperti ini, di zaman hubungan kekerabatan itu nggak ada artinya dan nggak ada gunanya. Iya, dianggap nggak ada faidahnya. Dianggap keluarga itu kalau punya apa? Duit. Baru dulur, itu dulur abdi. Kalau nggak punya duit, oh beban, masya Allah. Dianggap beban, ngeraken, ya aib bagi keluarga, betul tidak? Ya. Nah, jika kita diputuskan, disakiti, disia-siakan oleh kerabat dan keluarga kita sendiri, dan kita masih sanggup menyambungkannya, maka inilah penyambung silaturahmi yang sebenarnya.
Dan ini yang terbaik. Sekaligus ini yang paling susah atau sulit. Betul? Betul? Tapi wajib dilakukan tidak? Wajib. Kalau pengen masuk surga, kalau ingin dipanjangkan usia dan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Gak hebat orang-orang yang balas kebaikan keluarga itu gak hebat. Yang hebat adalah yang masih bisa menyambungkan meskipun berat dan sakit rasanya. Yang kedua, tinggalkan silaturahmi itu adalah mukafi, yakni orang yang membalas kebaikan, menyambungkan hubungan karena saudaranya baik. Itu level yang kedua, dan ini lebih rendah dari yang pertama. Jadi kalau merasa kita ini sudah silaturahimnya bagus karena saudara-saudara kita baik, maka kita belum sampai puncak silaturahmi, belum. Ya, dan ini biasa-biasa saja. Baik. Yang ketiga, itu adalah tingkatan yang haram. Ada. Ya. Dalam silaturahmi itu ada level yang haram. Apa? Qati'ur rahimin. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Dan ini manusia, hamba yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu juga di hadapan makhluk. Perhatikan jemaah, kalau Allah sudah membenci seorang hamba karena perbuatannya, maka makhluk pun akan membenci dirinya. Jadi jangan pernah berpikir kalau ada orang-orang yang suka mutusin tali silaturahmi dia akan mulia, tidak akan. Dia akan disenangi orang lain, tidak akan pernah. Itu yang dipastikan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ini harus diingat jemaah, harus diingat. Makanya jangan pernah berpikir dengan maksiat, dengan dosa, dengan perkara yang dibenci sama Allah, kita kemudian akan dicintai makhluk. Karena banyak orang yang seperti itu mikirnya. Kalau pengen banyak balad mah ya ikut touring atuh. Betul nggak? Meskipun nggak sholat, meskipun minum khamr, meskipun maksiat di dalam perjalanannya. Kenapa? Oh, teman, banyak teman, saudara di mana-mana. Ini tipu daya syaitan. Karena orang-orang yang dibenci Allah, maka akan dibenci juga oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Kata Nabi begini, Innallaha idza yubghidu aw abghadha fulanan nada Jibril. Sesungguhnya Allah itu kalau membenci seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Thumma qala, Allah kemudian akan berfirman, Innallaha yuhibbu fulana. Allah benci sama si fulan, fa'abghidhu, maka bencilah dia. Jibril benci. Nanti Jibril mengumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, Allah benci sama si fulan, maka seluruh makhluk yang ada di langit akan membenci si fulan. Nah, kalau seluruh makhluk yang ada di langit sudah benci, maka kata Nabi, fayudha'u lahul bughdu fil ardh, maka Allah akan membuat dirinya dibenci di atas permukaan bumi. Ini sering dilupakan oleh para ahlul maksiat. Mereka berpikir teman-teman maksiat mereka itu mencintai mereka. Jawabannya enggak. Karena ahlul ma'asi akan saling membenci juga satu sama lainnya. Betul tidak ini?
Betul tidak? Betul tidak? Iya. Ini baru kejadian di Bandung. Baru kejadian di Bandung. Baru. Sesama ahlul maksiyah pecah. Ongkoh saudara, ongkoh dulur salawasna. Tapi kenapa ribut? Karena Allah membuat mereka yang dibenci itu dibenci oleh makhluk, bahkan oleh sesama mereka. Mereka akan membenci satu sama lain. Jadi sudah nggak usah berpikiran untuk bermaksiat. Apalagi kemudian melakukan dosa-dosa besar seperti apa? Memutus tali silaturahmi. Karena ini bukan dosa biasa. Ini dosa besar. Kemudian ahibati fillah, kita berpindah ke hadis yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Dari sahabat Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apa sabda Nabi? Inna Allah, sesungguhnya Allah, harrama alaikum, mengharamkan kepada kalian 3 perkara. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, uququl ummahat. Perkara pertama yang diharamkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Berarti boleh durhaka kepada ayah. Betul tidak? Kan yang diharamkan apa? Ibu. Bapak boleh berarti? Enggak. Tapi kenapa ibu yang disebutkan? Loh, kenapa nggak dijawab? Kenapa ibu? Karena ibu yang melahirkan. Karena hak ibu untuk diperlakukan baik itu 3 kali lipat ayah. Hadisnya kita tahu. Ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan perbuatan atau sikap baikku? Maka kata Nabi, jawabannya ummuk, ibumu. Thummaman, kemudian siapa? Ummuk. Thummaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Thumma ummuk. Masih belum selesai. Pak sahabat ini ingin tahu ada nggak selain ibu? Thumma abuk, baru ayah. Hadis ini mengisyaratkan juga bahwa ayah berhak diperlakukan baik, tapi ibu jauh lebih berhak. Apa alasannya? Kenapa ibu 3 kali lipat? Mengandung, terus melahirkan, menyusui, mengasuh, mendidik, gendong, ngakon, begadang, mendek, apa lagi? Mengelus-ngelus, mohon maaf, nyebokin,
Ya, nyuapin makanan, mandiin. Hah? Masakin suami juga. Wah, ini jadi curhat semua. Dan semua pengorbanan yang lainnya, khususnya bagi siapa? Bagi anak. Makanya Allah haramkan seseorang kemudian untuk durhaka kepada ibunya. Dan orang-orang soleh sebelum kita, mereka berusaha keras untuk memperlakukan ibunya sebaik mungkin. Dan ketika seseorang sanggup untuk berbakti sebaik mungkin kepada ibunya secara khusus dan kepada ayahnya juga, maka dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari atau Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walidani awsatu abwabil jannah. Orang tua itu, dua orang tua, ayah sama ibu, mereka itu adalah pintu tengahnya surga. Di mana-mana pintu utama itu selalu di mana? Di tengah. Betul? Yang tengah itu pintu utama. Nah, surga Allah itu pintu utamanya adalah kedua orang tua. Bukan teman, bukan sahabat, bukan tetangga, bukan siapapun. Bukan istri, bukan anak, tapi kedua orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat apa ini? Baqarah, Al-Isra. Ini jangan main tebak-tebakan ini. Al-Baqarah, Al-Isra. Hah? Al-Isra ayat berapa? Bukan 38 apa 23? Ayo. Sok cek jamaah, cek. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayo, dapat hadiah. Tapi hadiahnya di mobil, kayak diambil saya nanti. Di akhir, hadiahnya di akhir. Ingat-ingat saja siapa yang dapat hadiah. Baik. Ayo, siapa yang bisa jawab? Dapat hadiahnya? Kenapa Qur'annya hilang semua ini? Ini mah tunggu-tunggu ini mah. Ayo. Wa qada rabbuka. Nah, ini duluan yang jawab. Surat Al-Isra ayat 23. Iya, betul? Berarti ini yang dapat hadiah insyaallah ta'ala. Kata Allah menetapkan, Rabb kalian menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah pun menetapkan bahwa kepada kedua orang tua kalian harus berbuat ihsan, hidup ataupun sudah wafat. Gak berhenti perbuatan baik kita kepada orang tua dengan wafatnya mereka, tidak. Nabi sendiri yang mengatakan itu. Ketika Nabi mengatakan min abarril birri silatu wuddi abihi, di antara bakti yang paling
tinggi, yang paling luar biasa kepada orang tua setelah mereka tidak ada adalah dengan tetap menyambungkan hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya, sama saudara, sama teman, sama siapapun yang dicintai oleh orang tua kita. Berarti nggak berhenti, karena mereka itu berhak mendapatkan perbuatan ihsan kita, mati atau hidup. Karena mereka adalah pintu tengah surga Allah. Dan Nabi mengatakan kalau tutup satu, maka berarti tertutuplah. Kan pintu itu dua daun pintunya. Gerbang besar itu dua ya. Betul? Betul? Kalau tutup satu, berarti kesempatan untuk masuk surganya semakin kecil. Kalau tutup dua-duanya, berarti dari pintu ini kita nggak bisa masuk. Sudah selesai. Dan kesempatan untuk bisa masuknya ketika mereka masih hidup. Jangan sampai tertutup. Nah, ini yang banyak tidak disadari oleh kebanyakan kita. Ari sudah wafat baru apa? Baru terasa. Betul tidak? Iya, leungiteun. Tapi pas hidup berbakti tidak? Berbakti enggak? Hah? Nah, enggak ada jawabannya jemaah. Pas hidup disakiti atau dibahagiakan? Kita tidak punya pilihan lain. Perhatikan jemaah, rasa sakit itu akan muncul, dan sakitnya luar biasa ketika kita kehilangan orang tua. Itu pasti. Iya. Karena wasilah yang Allah jadikan sehingga kita bisa hidup di dunia ini adalah mereka berdua. Darah mereka mengalir di mana? Di tubuh kita. Dan sampai hari kiamat kita nggak mungkin membuang darah ini. Jadi nggak bisa anak bilang saya mau tesudi boga bapak siga didinya. Sok atuh kalau nggak sudi mah buang darahnya. Buang, ganti darah. Sok ganti. Ai sanggup mah. Buang seluruh bagian dari ayahmu dan ibumu kalau nggak sanggup. Ayo. Dan manusia-manusia seperti ini pasti celaka dan binasa. Ya, makanya jangan pernah merasa berbangga diri. Wah, saya mah alhamdulillah orang bager. Kenapa? Dah saya sama teman-teman disebut bager, percuma. Gak ada gunanya. Tapi ketika kedua orang tuamu mengatakan engkau adalah anak yang baik, engkau orang baik. Betul nggak ini jemaah? Betul? Karena memang hanya orang baik yang sanggup berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, jemaah rahmatillah Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wa'dal banat. Allah Ta'ala itu mengharamkan menguburkan anak perempuan dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Memang ada orang yang melakukan ini jemaah? Hah? Ada? Ada? Ada. Zaman sekarang juga ada? Ada, itu banyak. Banyak. Kesel sama anaknya, cekek, masukin sumur, mati. Loh iya. Orang tua sekarang ini, kalau kita bicara jahiliyah, lebih jahiliyah dari orang Quraisy. Ngambek sedikit sama anak bayi, pedah cerik wae digebugan sampai mati. Gak ada binatang gak ada yang melakukan ini sama anak.
Binatang, gak punya akal. Manusia yang katanya punya akal tega melakukan ini. Kenapa? Kenapa jemaah? Ketika iman sudah dicabut dari dadanya, ketika rahmat Allah dihentikan oleh Allah kepada dirinya, maka inilah yang akan terjadi. Dulu orang-orang Quraisy membunuh anak mereka, anak perempuan. Orang sekarang mau laki perempuan dibunuh. Orang Quraisy dulu membunuh anak perempuannya kenapa? Gengsi. Hah? Merasa malu, aib. Kenapa aib? Wanita itu lemah. Terus? Itu saja. Hah? Mereka merasa anak perempuan membuat putusnya nasab mereka. Karena nasab itu dari laki-laki. Kalau anak perempuan, misalkan Fulanah binti Fulan, ya sudah selesai. Si Fulan ini nggak bisa nyambung nasabnya sama anak si Fulanah. Bapaknya ini sudah selesai. Nanti anak-anak si Fulanah itu binnya ngikutin siapa? Suaminya. Sudah selesai. Betul? Betul jemaah? Tapi aku mau tanya sama antum. Emang orang Quraisy semuanya membunuh anak perempuannya? Enggak. Kita selama ini berpikir orang Quraisy masuk mainan anak perempuan semuanya. Tidak, hanya sebagian dari mereka. Taib, sampai di situ dulu. Anda mau tanya. Memang anak perempuan itu gak ada kebaikannya? Jemaah, cik atau ai banyak mah sebutkan satu itu. Kebaikan anak perempuan teh naon? Apa? Hah? Oh, lebih penyabar. Satu. Lagi, Pak. Membawa surga ayat. Laki-laki tidak? Oh, nggak disebutkan dalam hadisnya. Masya Allah. Wah, kasihan itu anak laki-laki. Ya. Ya. Baik. Baik, belum sempurna jawabannya belum. Ya, apa lagi? Keutamaan yang lain apa lagi? Menjadi penghalang dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulis ya, tulis. Anak perempuan di dalam Islam itu, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah penyebab datangnya kemuliaan bagi kedua orang tuanya. Ya, orang-orang Arab itu termasuk dulu di zaman Quraisy. Mereka itu nyebutin anak perempuan itu dengan istilah apa? Karimah. Apa itu karimah? Artinya kemuliaan. Kalau nyebutin anak perempuannya karimati, ini kemuliaan saya, kehormatan saya. Makanya di kalangan bangsa Arab itu anak perempuan ada yang berani ganggu dia, maka bapaknya yang turun tangan. Ini masih di zaman jahiliyah. Mereka tidak ridho ada siapapun yang macam-macam dengan anak perempuannya. Jangankan nyentuh tangannya, memandangnya saja itu akan membuat ayahnya murka. Jahiliyah, bukan muslim. Tapi anehnya ketika banyak orang-orang beragama Islam, mereka biarkan anak perempuan mereka diperlakukan sesukanya oleh laki-laki yang tidak halal bagi diri. Ini agama apa yang mereka anut? Paham maksud anak? Diajak pergi malam-malam pulang subuh, ditanya nggak? Neng dari mana neng? Habis main. Oh itu gitu mah.
Yang penting kamu pulang. Saya mau tanya aja, Mas. Saya mau tanya. Ini kemuliaan atau kehormatan atau bukan? Bukan. Gak usah bicara agama, gak usah bicara agama, gak usah bicara Islam. Jangan salah paham dengan kalimat saya ini. Laki-laki itu kalau punya kehormatan dan rasa cemburu, maka dia tidak sudi anak perempuannya dibawa seenaknya oleh siapapun. Gak usah bicara Islam. Pernah lihat macan, lihat betinanya atau anak betinanya didekati sama yang lain terus diam, nongkrong, ngahuleng kayak gitu? Pernah? Gak pernah. Baru ada yang keketepan mau mendekat saja dia sudah berdiri. Sudah meraung dia. Loh iya, kursi tadi turun. Iya. Loh, macan, singa, binatang. Kalau sudah anak perempuan seorang muslim hilang kehormatannya, maka hilang pula kehormatan kedua orang tuanya. Sudah hilang, mau jabatannya apapun, dia bukan manusia terhormat. Makanya anak perempuan itu kehormatan. Sadari ini dulu. Anak perempuan itu adalah kemuliaan dan kehormatan. Ya, makanya harus dijaga, jangan dikencarkan. Iya. Ya Allah. Saya bingung, kita aja kalau malam-malam keluar, khawatir nggak? Khawatir. Kita nih, bapak-bapak, yang kira-kira kalau dicegat bisalah ngelawan gitu ya. Ini anak perempuannya nggak pulang, diajak main malam-malam, tenang, baru nonton bola, nonton final, betul nggak? Iya, nonton final. Wah, anak perempuannya nggak ada di rumah, santai. Jamaah rahmatullah Allah, tulis jamaah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mani betulia min hadhil banati bi syai'." Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan adanya anak-anak perempuan. Dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan memang anak perempuan itu ujian bagi kedua orang tuanya. Tapi kata Nabi, kalau dia diuji dan kemudian fa'ahsan, kemudian dia melakukan yang terbaik. Anda ulangi lagi jemaah. Barang siapa yang diuji apa? Diuji apa? Dengan punya anak perempuan. Fa'ahsana, namun dia berbuat baik kepada anak-anak ini. Diurus, tulis, perbuatan baik kepada anak itu diurus, dijaga, dipenuhi kebutuhannya. Ya, bapak-bapak, ada yang ngurus anak perempuan, modalnya lebih besar atau tidak? Besar, betul? Kenapa? Banyak kebutuhan. Itu aja sebetulnya. Lebih dari anak laki. Tuh lihat, anak laki-laki mah lihat. Mau hidungnya lehok nagaring, bajunya ledeg, diantap sama orang tuanya, betul nggak? Coba anak perempuan, kotor sedikit di mandian, di bedakan, betul tidak? Ya, bajunya jelek diganti sama yang lebih bagus. Anak perempuan
kita berbuat baik kepada mereka, maka kata Nabi, kunna lahu sitran minan nar. Maka anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang dari api neraka Allah. Dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada tambahan atau ada lafaz yang berbeda. Innallaha, barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, dia kemudian berbuat baik, maka kata Rasul, innallaha qad aujabalaha biha al-jannah. Allah mewajibkan bagi orang tua yang berbuat baik kepada anak perempuannya itu untuk masuk surga, wa a'taqaha minan nar, dan Allah bebaskan orang tuanya dari neraka. Makanya kalau sama anak perempuan jangan apa? Jangan hare-hare. Jangan hare-hare. Dan kemudian jangan dibiarkan kehormatannya hilang. Karena kalau hilang kehormatannya, hilang pula kehormatan ayah dan ibunya. Dan ini berlaku bukan hanya saja kepada ayah atau ibu, tapi saudara-saudara laki-lakinya. Ya, kalau kita punya saudara perempuan, tugas kita apa? Menjaga mereka. Ada yang berani macam-macam berhadapan dengan siapa? Dengan saya, Munwani. Kalau yang dilawan lebih lemah gitu ya? Enggak. Siapapun yang perlu kita lawan demi kehormatan saudari kita, lakukan. Baru keluarga itu punya kehormatan. Sudah gampang. Kalau menilai keluarga baik-baik atau bukan, lihat anak perempuannya. Kalau ada anak perempuan, lihat anak perempuannya. Baik-baik atau tidak. Kalau tidak, maka keluarga itu bukan keluarga baik-baik. Cik, kalau cari perempuan, cari istri itu yang dilihat apanya? Saya nggak bicara hadis ya, saya nggak bicara dalil. Ini mah umumnya kita kalau cari perempuan, cari istri itu yang dilihat apanya? Hah? Fisiknya, betul? Itu dulu, cantik atau tidak? Setelah itu apa yang dilihat? Hah? Hatinya, gimana lihat hatinya? Susah. Akhlaknya, karena akhlak cerminan hati. Kalau perempuan belum nikah saja mulutnya sudah kotor, ngomong kasar, itu cerminan hatinya. Berarti dia wanita yang tidak baik, gak punya akhlak berarti. Makanya saya suka aneh, ada laki-laki suka sama perempuan yang mulutnya kasar, aneh. Ayo ngomong, kebun binatang keluar semua, dijadikan istri sama dia. Setelah jadi istri, dicarekan, wah kebun binatang keluar semua, ngeluh, ya salah sendiri, kenapa dipilih? Udah tahu mulutnya jelek. Iya. Betul nggak? Betul tidak? Betul? Betul. Subhanallah. Ya. Dan yang harus dilihat dari anak perempuan itu, kemudian ini yang jarang difikirkan orang. Al-Imam Abdullah bin Mubarak atau yang lainnya mengatakan, kalau engkau mau menikahkan anakmu dengan seorang wanita, maka lihat dua orang di dalam keluarganya. Kalau mau menikahkan sama anak perempuan orang lain, lihat dua orang dalam keluarganya. Siapa kira-kira ini? Yang pertama bapaknya. Kenapa? Karena kalau bapaknya baik, anaknya polas sudah. Yang kedua siapa? Bukan ibunya, tapi saudara laki-lakinya. Selain itu menentukan kebaikan anak perempuan itu, yang kedua apa?
Kalau kita meninggal, kita tahu anak kita akan diurus sama siapa. Karena kalau laki-laki mati itu, maka anak itu akan diurus oleh istri dan keluarganya. Maka pilihlah keluarga yang baik-baik. Ya, dan itu kewajiban kita. Dan kita akan dituntut sama Allah ketika kita salah dan asal-asalan di dalam memilih. Ya, banyak yang mengeluh setelah nikah, terus ngaji, maksudnya belajar Islam, terus ngeluh, istri saya kenapa begini, susah. Ya dulu milihnya gimana caranya? Ketemu di bis kota, ketemu di angkot, ketemu di jalan, ketemu di lapangan olahraga, ketemu di gazebo. Terus berharap jadi keluarga sakinah mawaddah. Ini mah ngalamun, ini mah. Iya. Iya. Betul tidak? Perjuangan. Taib. Itu yang kedua yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, atau yang diharamkan oleh Allah. Kita lanjutkan, ya. Yang ketiga yang diharamkan oleh Allah itu adalah man'an wahad, menahan harta dan minta-minta. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu bakhil, suka nahan-nahan harta, dan suka minta-minta padahal tidak butuh. Ya, iya, anak-anak kita di SD, SMP, SMA suka minta-minta tuh. Ya, kalau temennya jajan, terus apa? Bagi, benar nggak? Cik, atulah. Ya, hah? Kabita gitu ya. Terus biasanya di Ciduhan gue motor cuh, ya. Loh betul, ya kan? Iya. Sudah mintanya hina, dihinakan pula oleh orang yang memberi. Kenapa kok begitu kejadiannya? Karena memang minta-minta itu perbuatan hina. Makanya anak jangan diajar-ajari minta-minta. Ya, jemaah, betul nggak ini jemaah? Betul. Nah pertanyaannya sekarang, memang kenapa kalau minta-minta? Apa konsekuensinya? Hah? Dipandang rendah, terus apa lagi? Melanggar larangan Allah dan Rasulnya. Terus apa lagi? Di akhirat apa hukumannya dari Allah kalau suka minta-minta? Apa? Mencakar wajahnya. Iya. Ketika Nabi Mi'raj, di antara orang-orang yang suka minta-minta itu, ada terlihat oleh Nabi sedang mencakar wajahnya dengan besi, cakar-cakar besi. Sobek-sobek mukanya. Nabi bertanya, siapa mereka? Bukan. Mereka yang suka minta-minta. Ada lagi yang suka nyobek mulutnya, itu beda lagi. Suka berbohong, menyampaikan kebohongan kemana-mana, menyebarkan kebohongan, diantaranya kebohongan yang mengadu domba antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi ada yang cakar-cakar wajah, yang suka minta padahal dia tidak butuh. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'ata lahmin. Dia datang pada hari kiamat, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Datang pada hari kiamat, di wajahnya tidak ada satu kerat pun daging yang menempel di wajah. Kenapa? Sebagai tanda dan isyarat, dulu di dunia dia tidak punya rasa malu ketika minta. Ya. Karena muka itu menjadi ciri atau kemudian isyarat apa? Rasa malu. Ya. Era bengetek kan gitu ya biasanya. Betul tidak? Kenapa wajah?
Ya, iya, karena rasa malu itu cerminannya wajah. Nah, sebagai tanda bahwa dia tidak punya malu minta-minta sama makhluk, maka Allah tanggalkan seluruh daging di wajah. Nanti semua orang pada hari kiamat tahu ini tukang minta-minta ketika di dunia. Ya, jemaah. Ini kalau tidak butuh. Kalau butuh boleh. Boleh nggak, Dik? Boleh. Hah? Cuman betul. Muter jadinya. Ikhtiar dulu gitu ya, terakhir minta kan dia. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang boleh minta itu, yang pertama, yang hilang hartanya karena musibah. Hilang, kebakaran, gempa bumi, boleh minta. Kata Nabi, man asobahul jaihah, orang-orang yang tertimpa musibah berat, hilang hartanya. Seperti orang-orang yang subhanallah ya, di Gaza itu, di Palestina, itu ada yang bertanya kepada seorang ulama, boleh nggak kami mengambil tabung gas saudara kami yang sudah meninggal karena terbunuh? Subhanallah, mereka kemudian bilang, nanti kalau kami punya uang, sudah kembali normal kehidupan kami akan kembalikan tabung gas itu. Padahal mereka punya banyak ribuan alasan untuk mengambil apapun. Bahkan jika mereka harus mencuri sekalipun, diizinkan di dalam Islam dalam keadaan itu. Tapi saking kuatnya iman mereka, bayangkan coba. Ya, mereka meminta kepada siapapun di dunia ini, mereka punya hak. Tapi iman mereka begitu luar biasa. Bayangkan coba, masih kepikiran nanti kalau saya punya harta saya balikin ini, yang saya pakai ini saya balikin, saya ganti. Hah? Jemaah, memang kita ini bukan di level mereka, wallahi. Wallahi mereka itu di langit, mereka itu. Mereka itu manusia langit. Bukan manusia dunia, bukan. Mereka itu sekelompok ahlul jannah yang hidup di atas permukaan bumi. Betul. Tapi ketika seseorang itu kehilangan semua hartanya, dia diizinkan minta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang ditimpa kefakiran yang sangat fakir. Sangat fakir. Dan yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang itu punya hak untuk minta. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang mukmin adalah segerombolan manusia mulia. Bahkan ketika susah pun mereka tidak berpikir untuk minta tolong kepada makhluk. Dalam Al-Quran, tulis ini jemaah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-273. Ayat keberapa jemaah? 273. Allah Ta'ala berfirman,
lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang fakir yang karena mereka berhijrah di jalan Allah, la yastati'una darban fil ard, mereka kemudian nggak bisa usaha. Dan Allah berbicara tentang orang-orang muhajirin pada zaman Nabi Muhammad SAW. Orang muhajirin itu, Bapak Ibu sekalian, mereka tuh kehilangan dan meninggalkan semua hartanya demi apa? Demi hijrah ke mana? Karena sama orang Quraisy gak boleh dibawa. Mau pergi-pergi, tapi ini tinggalkan semua. Harapan orang Quraisy, orang-orang muhajirin ini diam, gak kemana-mana. Tapi mereka memilih untuk tetap resikonya apa? Fakir. Dan mereka kemudian tidak punya jalan lain, nggak ada jalan rizki. Tapi lihat apa kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang bodoh, kata Allah, orang jahil menganggap mereka orang kaya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah minta-minta. Ini sama seperti kita sekarang ini sama. Betul nggak? Betul nggak? Banyak saudara kita yang susah, tapi karena nggak pernah ngomong, kita pikir, tahu-tahu setruk. Pas ditanya kenapa setruk, banyak pikiran, kenapa susah hidupnya, nah tuh ngomong, kan gitu. Punya hoki itu mah. Kehormatannya terlalu besar, sehingga membuat dia tidak sanggup untuk minta. Minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum. Kalian akan tahu mereka dari wajah-wajah mereka, dari sifat mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka nggak pernah minta seperti orang yang sangat butuh. Sampai bikin proposal, sampai ngirim surat, sampai menjelaskan kronologi kesulitan hidup, nggak pernah. Tugas kita yang Allah berikan kemampuan untuk mengecek keadaan mereka. Betul nggak? Iya, tanya tuh. Kalau nggak mau nanya, takut tersinggung, takut tersakiti, lihat kehidupannya. Kan bisa. Kita ini paling jago menilai kehidupan orang. Betul nggak? Iya. Sok atau gunakan untuk menilai kesulitan orang. Giliran ketemu yang sulit, karena orangnya diam, kita langsung bikin kesimpulan. Kenulah antepkeun. Bisi tersinggung mau dibantuan mah. Justru etan ditungguan teh. Iya, dia diam supaya saudaranya tuh paham. Nggak perlu dia minta-minta sama saudaranya. Dan kalau ngasih pun nggak usah bilang ini nih untuk kebutuhan, nggak usah. Ini hadiah dari saya. Kasih, jaga perasaannya. Ya mah, ya nyeri hati nggak? Sakit hati tidak kalau kita butuh kemudian kita direndahkan oleh saudara kita? Sakit hati nggak? Hati. Maka jangan sakiti perasaan siapapun. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, kata Allah. Ingat, hari-hari itu Allah putar. Yang dulu kaya akan miskin, yang miskin akan kaya. Yang susah akan berkecukupan, yang berkecukupan bisa jadi akan sangat susah. Hari itu berputar, kata Allah. Maka jadilah manusia-manusia yang menjalankan syariat ini dengan benar. Ya, makanya cuma masalah waktu. Sekarang kaya, sombong dan seterusnya, tinggal waktu. Tunggu satu hari nanti dia akan merasakan penderitaan yang bahkan lebih sengsara dari apa yang kita rasakan. Pasti. Gak usah khawatir. Karena hari itu berputar. Apalagi orang-orang yang sombong dan suka merendahkan orang lain. Pasti itu. Tinggal nunggu waktu. Ya, dan semoga Allah jaga kita semua. Jamaah, sampai di sini dulu jamaah rahmatillah Allah. Ya, perjumpaan kita insyaallah kita lanjutkan
di perjumpaan berikutnya insya Allah. Ya, hadis ini belum selesai. Ya, hadis ini belum selesai. Insya Allah kita lanjutkan. Nah, sebelum kita akhiri ada pertanyaan, silakan. Fadhal Pak. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bolehkah kita istilahnya menunjukkan kepala atau istilahnya cium tangan kepada orang yang lebih dewasa? Boleh, boleh. Ini dilakukan para sahabat dan juga oleh putra-putra mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW itu dicium tangannya oleh para sahabat. Begitu juga Fatimah mencium tangan Rasul. Yang diharamkan itu kita menundukkan badan sebagai bentuk pengagungan. Kalau menunduk karena ingin mengambil sesuatu, kan ngambil tangan ya mau nggak mau badan pasti agak membungkuk kan, betul tidak? Nah maka ini diizinkan. Yang nggak boleh itu penghormatan, kayak orang-orang Jepang kalau ketemu orang, nah itu yang nggak boleh, karena itu isyarat pengagungan. Tapi dalam rangka melakukan kebaikan seperti itu maka tidak masalah. Boleh cium tangan, boleh. Sotong bolak-balik weh. Satu balikan saja cukup. Gak usah bolak-balik. Nah, silakan. Mudah-mudahan cukup insyaallah. Fadhal, antum kemudian antum. Silakan, Pak. Mau bertanya begini, ada misalkan ada seseorang yang dia terlilit utang riba. Nah, Kemudian kita bantu untuk melunasi. iya. Iya. Tapi dia berhutang lagi. Nah, dalam sudah berjalan sekian tahun, dia berhutang lagi dan lebih parah. Ini kenapa? Tapi akhirnya kita kasih pelajaran ke dia, kita tidak akan membantu lagi sampai kapanpun, karena bakal terulang lagi, khawatir terulang lagi. Apakah itu boleh? Memutus silaturahmi? Enggak, tidak. Selama kita tetap berhubungan dengan dirinya. Tapi apakah kemudian orang yang diperlakukan seperti itu mau menjaga hubungannya dengan kita, itu masalahnya. Ya kan? Dia sakit hati, kan dulur tapi tengah bantuan ente kan gitu. Tapi untuk menghentikan bantuan ini, itu perkara yang diperbolehkan di dalam Islam. Jika ada maslahatnya. Karena sudah terbukti beberapa kali dibantu ternyata tidak maslahat. Ternyata dia mengulangi kesalahan yang sama. Boleh. Tapi kalau kemudian tetap memilih untuk membantunya sampai kapanpun, maka ini insya Allah kebaikan dan pahalanya berlipat ganda. Iya, sabar weh, sok lagi bayarin lagi, tang lagi bayar terus weh sampai ke iraha, sok dijabanin sama kita, ayo. Iya, iya, ini pahala bukan pahala, jelas pahala, ya. Tapi kalau kemudian yang dilakukannya adalah kemungkaran yang nyata, maksiat yang jelas, ini tidak boleh dibantu. Seperti riba, kemudian seperti judi online dan seterusnya, enggak. Ya. Atau kemudian hutang yang terjadi karena dia menipu orang lain, enggak usah dibantu. Atau dia berhutang untuk maksiat, untuk minum khamar, untuk berzina, enggak usah dibantu. Waliyadzubillah. Tidak. Tidak. Justru di antara bentuk pertolongan kita kepada dirinya apa? Menghentikan dia dari kezaliman. Harapan kita dengan menghentikan bantuan itu supaya dia berhenti. Sudah. Gak ada yang bantuin kamu. Kalau tetap seperti ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, silakan Pak, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tentang tadi tentang kita bagaimana dengan profesi, anggap saja profesi seorang penyampir gitu, yang mungkin matanya cacat, tangan posisinya ya cacat gitu, tapi tidak sempurna. Tidak Nah. menggunakan tangan termasuk. Iya, kalau dia betul-betul membutuhkan boleh, tapi dijadikan profesi tidak. Karena yang tadi dimaksud tadi itu, mereka boleh minta sekedar untuk memenuhi udah. Kalau sudah cukup selesai. Kalau sekarang kan nggak gitu. Bahkan dianterin sama anak-anaknya
ditaruh di pinggir jalan, nanti sudah sore dijemput, diambil profesi, bahkan bisnis. Iya, minta-minta di Indonesia itu adalah bisnis miliaran. Miliaran. Iya. Jadi kalau di total di kota Bandung saja penghasilan saudara-saudara kita ini dalam 1 tahun itu bisa sampai ke miliar. Karena orang Bandung baik-baik, nggak tegaan, betul. Tega kasih. Wah, apapun dikasih semuanya. Penghasilan mereka lebih besar daripada yang ngasih. Iya, kasihan gitu. Harusnya mereka yang loh iya, penghasilan mereka jauh lebih besar. Dan ini bagi mereka hanya maka yang seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang pada hari kiamat, kalau mereka tidak bertobat di dunia, datang pada hari kiamat dalam keadaan mereka dagingnya tidak ada, dan kemudian hukumannya dari Allah, mereka mencakar-cakar wajahnya dengan kuku-kuku yang terbuat dari besi, dari logam, sehingga jelas kerusakannya, dihancurkan mukanya oleh tangannya sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jelas, masya Allah. Baik, silakan. Fadhal. Waalaikumsalam. Silakan. Kalau memutuskan silaturahmi itu kan tadi dengan yang saudara. Iya. Nah, kalau ini sekarang suami istri. Dari saudara istri itu yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Kalau dengan kita ini sejarah atau enggak? Kalau dengan kita, ipar dan yang lain itu disebutnya musyawarah namanya. Musyawarah itu artinya hubungan karena pernikahan. Kalau sudah selesai, gak ada hubungan kecuali sama ayah dan ibu mertua. Titik. Dan penyebabnya pernikahan, bukan karena kita mahram dari awal sama mereka, bukan. Tapi kalau sama saudaranya yang lain, sama istri juga, mantan istri, nggak ada hubungan. Orang lain 100%. Jadi nggak ada istilah hubungan nggak ada sama sekali. Tapi kemudian ada masalah lain, yaitu silatul ukhuwah, hubungan sebagai seorang mukmin. Itu masalah lain. Kalau mereka memusuhi kita dan seterusnya, dosa. Atau kita memusuhi mereka tanpa sebab, dosa juga. Meskipun ada sebab juga dosa, karena maksimal berapa hari? 3 hari. Lebih dari itu dosa besar. Jadi Islam ini mengharamkan kita bermusuhan sama siapapun sebetulnya. Tapi ada manusia hobi bermusuhan. Atil, betul. Dan begitu mudahnya ditipu sama syaitan untuk gampang. Benci sama orang itu betul-betul ada di ujung kepala, di ujung lidah, di ujung mata. Benci sama orang itu betul-betul ada di depan. Ada pemicunya sedikit, langsung meledak, langsung des. Gak pernah bersabar, gak pernah nahan diri, gak pernah berhusnudzon kehela tongkil. Bisi saya salah, bisi ya mah, bisi. Gak ada, langsung tanpa basa-basi. Betul gak Pak? Ini yang terjadi sekarang. Dan ini yang diinginkan oleh syaitan. Dan senjata syaitan untuk menghancurkan kaum muslimin itu tahrish. Apa itu tahrish? Tahrish itu adalah mengadu domba sesama kaum muslimin. Pak, itu pagar tinggi atau enggak Pak? Ada anak-anak? Aman nggak? Ya, aman. Isi ngajelang Pak. Di antaranya anak saya. Nah, ya jelas ya insya Allah ya. Nah, jadi sudah, fadhal. Jika misalnya ya kan harus bersabar jika disakiti. Nah, Jika terus menyakiti tanpa sebab misalnya harus terus sabar apa gimana? iya. Seorang mukmin itu kata Nabi Muhammad SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi begini, tolong saudaramu, baik dia zalim atau terzalimi. Kata para sahabat, kalau terzalimi kami paham.
Kalau yang zalim bagaimana cara nolongnya? Kata Rasul SAW, imna'hu min zulmihi atau kama qala Nabi SAW. Cegah dia dari kezalimannya. Saudara kita yang nyakitin kita tanpa sebab, zalim tidak? Zalim. Maka hentikan. Dengan cara apapun yang menghentikan kezalimannya, tentunya cara yang baik. Bukan diam. Diam weh, kan sabar. Tapi nyeri Ustaz, nyeri. Iya. Tersakiti banget, enggak. Cegah dia, hentikan dia bagaimanapun caranya. Jangan biarkan kezaliman itu terus terjadi. Jelas ya? Maka solusinya cegah. Kalau dengan mencegah secara langsung tidak ada hasil, maka tinggalkan saudara yang seperti ini. Jauh aja dari dia, jauh. Nggak usah banyak bukan musuhan, tapi menjaga jarak. Itu lebih baik. Jelas ya? Baik, barakallahu fiik. Satu lagi yang terakhir. Allah. Pak? Ya. Masalahnya ditempatkan di posisi misalnya kita kan jaga kesangkaan Apa? untuk menempatkan posisi keluarga misalnya dalam satu jabatan kan khawatir ada istilah nepotisme, bagaimana menyikapinya? Oh, silaturahmi dalam masalah jabatan. Jadi nepotisme. Ya. Ini tergantung. Kalau hubungan kekeluargaan ini kemudian menyebabkan terjadinya kezaliman. Contoh, gara-gara ini dulur, maka orang lain yang punya kesempatan yang sama bahkan lebih baik jadi nggak jadi. Nah, ini dosa besar. Dan ini wasilah atau syafaah yang diharamkan. Jadi ngebantu saudara untuk mendapatkan kebaikan. Tapi ini hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada kezaliman, tidak ada kemudian hak orang lain yang terzalimi, maka hukumnya boleh. Jika saudara kita ini memang pantas untuk menduduki jabatan. Nah, ini terjadi di zaman siapa? Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan itu, pejabat itu banyak keluarganya Utsman. Saya mau tanya sekarang, Utsman zalim nggak? Mungkin zalim tidak? Tidak. Karena Utsman dijamin kesolehannya oleh Rasulullah SAW. Utsman memilih keluarganya yang pantas, yang capable, yang punya kemampuan dan tidak menzalimi siapapun, yang bisa dipercaya. Maka sebenarnya tidak ada masalah. Tapi jika atau kebanyakan yang terjadi sekarang seperti ini atau tidak? Enggak. Gara-gara itu keluarga, maka akhirnya orang lain terzalimi. Ini keponakan, itu adik, itu menantu, itu paman, itu anak uwa, itu terus. Ya, jadi satu kantor teh ternyata dulu sampai. Iya. Ini nggak aneh terjadi, betul nggak? Apalagi zaman sekarang, ya, di beberapa wilayah itu baik di desa, kecamatan, kelurahan, bahkan di kantor wali kota sekalipun, saudaranya semua yang kerja. Iya, tetangga, anak ini, anak itu, oh semua, ya. Nah, itulah pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Dengan rahmatullah Allah, semoga yang singkat ini memberikan manfaat insyaallah. Dan Allah pertemukan kita dalam keadaan terbaik, baik di dunia ataupun kelak nanti di akhirat insyaallah ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.